Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, di video kali ini aku mau sharing lagi budgeting aku di bulan Juni. Ini budgeting ke-6 aku, karena aku baru mulai budgeting itu di bulan Januari 2022. Nah, dari mana sih inspirasi aku untuk memulai budgeting? Nah, yang pertama itu ketika keadaan finansial keluarga aku itu sedang gak stabil gitu. Allah tunjukin di Instagram tuh akunnya Umi Zeza atau Mbak Sinta. Terus aku kepoin Instagramnya, aku tonton video-video di YouTube-nya, dan itu memberikan dampak positif ke diri aku sendiri, yaitu aku mulai budgeting meskipun enggak langsung berhasil gitu ya, karena mungkin masih proses belajar juga. Tapi ketika aku ngerasa gagal buat budgeting, aku nggak berhenti, tapi aku terus coba dan nyari celah apa yang harus aku perbaiki dari bulan ke bulannya. Karena memang sejatinya kita hidup di dunia ini untuk terus belajar dan belajar. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa kenapa ya aku budgeting tuh gagal terus, kenapa ya uang aku tuh nggak selalu on budget, nah teman-teman anggap aja itu proses kita untuk menjadi lebih baik ke depannya lagi. Karena kalau misalkan kita nggak mencoba atau misalkan kita gagal, kita nggak akan tahu apa yang buat kita berhasil atau apa yang menjadi hal yang betul untuk kita lakukan. Budgeting bulan Juni ini seperti biasa, aku mencatat pendapatannya berapa. Nah, kebetulan di keluarga aku tuh ada 2 pendapatan, yaitu pendapatan suami dan pendapatan dari aku, yaitu sebagai seorang istri. Dan kemudian aku tulis juga pengeluaran. Di nomor 1 aku tulis dulu uang untuk orang tua, kemudian nabung, yang ketiga sedekah, dan yang keempat itu iuran wajib. Tapi ini bukan iuran wajib kayak RT gitu, tapi ini iuran wajib organisasi. Kebetulan aku sama suami itu ikut organisasi, dan di organisasi tersebut itu ada iuran wajib yang harus kita bayar per bulannya. Nominalnya itu 55.000, 40.000 untuk iuran wajib suami dan 15.000 untuk iuran wajib aku. Teman-teman, aku mohon maaf ya kalau misalkan bicara aku itu kecepatan, karena emang sehari-hari aku bicaranya kayak gini. Nah, mau sedikit cerita juga, di awal-awal budgeting itu aku selalu gagal. Nah, gagalnya itu selalu ngambil uang bukan dari alokasinya. Misalkan uang pegangan tuh 300.000, tapi karena habis misalkan di tengah bulan atau menuju akhir bulan, aku tuh selalu ngambil uang di pos yang lain, entah itu di belanja mingguan atau belanja bulanan. Nah, akibatnya jadi uang yang seharusnya untuk beli apa jadi kurang gitu, karena aku ambil setelah uang pegangan habis. Nah, itu sebenarnya evaluasi yang dari bulan ke bulan itu memang sering aku lakukan, tapi sedikit demi sedikit aku rubah dan alhamdulillah menjadi lebih baik. Selain itu juga aku itu belum bisa mengerem keinginan, terutama jajan, karena tantangan aku dan suami itu sama-sama suka jajan. Jadi kita mikirnya selagi ada uang ya udah pakai aja gitu. Nah, sebenarnya itu menjadi kebiasaan yang buruk ketika kita tidak bisa menahan keinginan kita gitu. Padahal kalaupun kita menahan itu tidak akan menjadi hal yang buruk gitu bagi diri kita sendiri. Nah, lanjut, aku poskan untuk belanja bulanan itu 200.000, kemudian belanja mingguannya 400.000, jadi per minggunya itu 100.000. Terus ada uang bensin juga 150.000, uang kuota 150.000, uang wifi 50.000. Mungkin ada yang nanya kenapa uang wifi-nya murah banget gitu 50.000. Karena di rumah orang tua aku ini banyak penggunanya, jadi kita patungan buat bayar wifi. Kemudian ada uang pegangan 300.000, jadi 150 suami, 150.000 aku, USG 150.000, servis motor 150.000, dan dana darurat 200.000. Nah, sharing-sharing juga kegagalan aku dalam melakukan budgeting. Selain tadi belum bisa nahan keinginan, yang kedua selalu ngambil uang dari alokasi yang lain, yang ketiganya itu aku tidak disiplin melakukan evaluasi budgeting setiap bulannya. Nah, setelah aku pelajari juga ternyata kenapa aku sangat
tidak disiplin dalam melakukan evaluasi bulanan karena memang aku kurang rajin menulis pengeluaran harian. Jadi contohnya kayak hari ini tuh uang keluar kemana aja gitu, uang bulanan keluarnya berapa, apakah semuanya habis alokasinya atau misalkan ada sisa. Nah, aku kurang disiplin untuk menuliskan pengeluaran tersebut yang otomatis itu jadi menghambat evaluasi bulanan. Nah, di bulan ini semoga aku berhasil, mohon doanya ya teman-teman, untuk tulis setiap pengeluarannya. Nah, jadi aku bikin tabel budget tracker supaya nanti aku tulis pengeluarannya itu di sini. Kalaupun enggak dibuka langsung, bisa nanti teman-teman juga tulisnya di HP terus disalin ke bukunya. Nah, kalau teman-teman ngerasa kenapa sih gagal terus, kenapa nggak berhasil terus, pasti ada boncosnya, pasti nggak sesuai budget gitu. Teman-teman bisa cari nih celah apa aja sih yang sebenarnya teman-teman lakukan sampai budgetingnya itu selalu over budget gitu. Dan yang paling utama itu jangan capek untuk terus mencoba dan jangan capek untuk terus menanamkan ke diri sendiri bahwa kita itu bisa melakukan budgeting ini agar kedepannya itu lebih baik. Karena mengatur finansial itu sama dengan kita menjaga keutuhan rumah tangga, karena sensitif banget ya masalah uang ini. Kalau misalkan kita bisa mengatur dan mengkomunikasikan ke suami apa aja yang kita butuhkan dalam 1 bulan, berapa pengeluarannya, berapa pemasukan yang kita butuhkan, insya Allah pasti Allah permudah. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.